Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Mari kita datang kepada sumber kebenaran, maka kita beroleh hidup dan pengharapan. Amin. Selamat beribadah. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bawa hati kita pagi hari ini untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita menundukkan kepala bersama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita boleh bersyukur pagi hari ini oleh kasih anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita boleh dipersatukan kembali. Kami juga menyapa bagi para pendengar Radio AKB dimanapun berada. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur, kita boleh beribadah kembali. Juga saudara-saudaraku yang berada di DKJ Lubuk Linggo. Dan saudara-saudara juga yang bisa mengikuti ibadah melalui live streaming. Dimanapun saudara-saudara berada, puji Tuhan. Hari ini kita boleh berada karena kemurahan dan kebesaran Tuhan. Kita boleh berada di minggu yang kedua di bulan November. Bulan pengucapan syukur. Tuhan sungguh luar biasa, Dia tidak meninggalkan kita. Dia senantiasa menyertai setiap kita, perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu biarlah pagi hari ini, mari kita akan memuji Dia. Kita akan naikkan ucapan syukur kita kepadanya. Bersama-sama kita katakan, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Petrus Ferianto Setia Dharma akan membuka di dalam doa untuk ibadah kita. Sungguh ya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik. Bukan hanya karena firman-Mu menyatakan hal itu, tetapi juga karena dari kebenaran firman itu kami telah mengalami kebaikan Tuhan yang telah menyertai kami, menguatkan kami, memberkati kami, dan menuntun kami sampai kami tiba di rumah Tuhan. Untuk sebentar kami boleh ungkapkan rasa syukur kami melalui pujian penyembahan yang keluar dari dalam hati kami oleh karena segala kebaikan dan kesetiaan-Mu. Itulah sebabnya kami percaya dalam ibadah pagi ini Engkau ada bertahta di atas puji-pujian. Engkau juga yang menyampaikan kehendak hati-Mu melalui hamba-Mu dengan firman yang berkuasa. Dan kami juga Tuhan dapat bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan suci di ibadah pagi ini. Kami percaya ada berkat yang besar membentuk kami menjadi pribadi semakin menyenangkan hati-Mu, dan hidup kami pun menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah yang pertama ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Berikan salam kanan kiri kita. Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Biarlah ucapan syukur dan pengagungan kita berikan hanya kepada Dia, karena Dialah Allah yang patut kita tinggikan. Segala puji syukur. Musik. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu, firman-Nya berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah pengucapan syukur itu senantiasa kita berikan kepada Dia, Raja di atas segala raja. Bersyukurlah kepadanya. Bapak Ibu, bersama-sama mari kita bangkit berdiri. Dia Raja. Bersyukurlah kepada
dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Katakan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi katakan haleluya. Amin. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tuhan telah memberikan sukacita kepada setiap kita. Apa yang akan kita balas? Akan segala kasih, anugerah, dan kemurahannya. Biarlah kita tetap bersyukur, bersyukur, dan selalu bersyukur. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini di depan kita ada roti dan anggur. Tuhan telah mengorbankan dirinya karena kasih-Nya bagi kita. Biarlah kita tetap mengasihi Dia. Mari kita akan sembah Dia, kita akan naikkan pujian. Kau Allah yang setia.
selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus.
kemuliaan bagi Dia. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Biarlah ucapan syukur, pujian kita hanya berikan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan kita. Para kolektan akan mempersiapkan diri. Nanti setelah firman Tuhan, kita juga akan memberikan ucapan syukur kita untuk persembahan pembangunan Pringgading 24 dan Kimangun Sarkoro 75. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Penatua Markus akan berdoa, menyerahkan persembahan kita pagi hari ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Dengan segala kerendahan hati kami hadir di hadirat-Mu. Dan apa yang telah kami persiapkan ini Tuhan, kami akan serahkan sebagai ucapan syukur kami, di mana Tuhan telah memberi segala kelimpahan, berkat, kebaikan Tuhan bagi kami, keluarga demi keluarga. Karena itu kami menyerahkan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya apa yang kami persembahkan ini berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala hal yang Tuhan telah beri bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang kuatkanku saat ku kekurangan. Kau Tuhan yang cukupkanku, kasih karuniamu Kau berikan bagiku. Ku mau bersyukur selalu sepanjang hidupku. Terima kasih. Saat ku lemah, Kau Tuhan yang kuatkanku. Saat ku kekurangan, Kau Tuhan yang cukupkanku. Kasih karuniamu Kau berikan bagiku. Ku mau bersyukur selalu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, sebab Kau mendengar seru doaku. Terima kasih Tuhan untuk kecukupan di sepanjang hidupku. Terima kasih. Bapak Ibu bersama-sama mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Menjawab permohonanku. Terima kasih Tuhan. Bukan berdoa dan percaya hanya kepadamu. Ku kan berdoa, bukan berdoa dan percaya hanya kepadamu. Sekali lagi katakan, ku kan berdoa dan percaya hanya kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Pendeta Sudra Militanto akan berdoa menyerahkan persembahan kita. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan, atas berkat-berkat Tuhan yang selalu baru. Dengan apa yang kami butuhkan, Engkau selalu melimpahkan. Terima kasih untuk hal ini ya Tuhan. Sekarang di tengah peribadahan ini, para hamba-Mu telah membawa persembahan ini. Kiranya ya Tuhan berkenan Tuhan pakai
untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan untuk selanjutnya juga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami hanya berserah dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami semua. Kami bersyukur dan menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan di ibadah yang pertama ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lukas Budiono. Namun sebelumnya mengawali pemberitaan firman Tuhan, paduan suara Mazmur Bakti Gloria akan mempersembahkan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pujian paduan suara menghantar kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Paduan suara mengajak kita layani Tuhan dengan segenap hati. Layani Tuhan dengan hati yang bergemar. Dengan sukarela, dengan sukacita kita mengerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan.
Mari bersama-sama sebelum kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan yang saya beri judul keselamatan yang besar. Satu topik yang sangat penting sekali dari kitab suci. Mari kita berdoa, kita memohon Tuhan yang menolong pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami sampai pagi hari ini. Tiba saatnya di tengah ibadah kami hendak membuka firman Tuhan, kami hendak membaca daripadanya, dan kami hendak merenungkannya. Roh Kudus menolong hamba yang Tuhan percayakan berdiri di balik mimbar. Biarlah perkataan firman itu yang meluncur keluar dari mulut bibir hambamu, Engkau menguduskan dan melayakkannya. Setiap jemaat Tuhan yang datang dengan penuh kerinduan, hambamu percaya firman Tuhan boleh masuk dan tertanam di dalam kehidupan, membawa dampak yang dahsyat dalam hidup ini. Berkati firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita tiba kepada surat Ibrani dalam perjanjian baru. Ketika saya membuka mengikuti bacaan-bacaan kitab suci dalam surat Ibrani, saya sangat mengagumi karena surat Ibrani mengungkapkan betapa agung dan mulianya perbuatan Tuhan. Surat Ibrani di dalam beberapa bagian juga memperbandingkan apa yang Tuhan buat dalam perjanjian lama, lalu apa yang Tuhan buat di dalam perjanjian baru, yang digenapi di dalam Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat. Digambarkan dengan begitu jelas, ini surat Ibrani. Ada begitu banyak pokok-pokok yang penting sekali dalam surat Ibrani. Nah, dalam keterbatasan waktu kita, pagi hari ini kita melihat satu pokok yang sangat penting dalam Ibrani pasal yang kedua. Mari Bapak Ibu bukalah Alkitab kita dan kita akan melihat di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat yang menjadi dasar renungan kita pagi hari ini. Saya bacakan bagian-bagian ini. Judulnya keselamatan yang besar. Nah, itu saya pakai menjadi tema khotbah pagi hari ini. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Keselamatan yang besar. Yang dimaksud di sini adalah karya Kristus Yesus Tuhan, yang disebut dengan keselamatan yang besar adalah karya agung Tuhan Yesus Kristus. Puncaknya adalah di atas kayu salib Kalvari. Saudara-saudara, karya Tuhan Yesus di atas kayu salib Kalvari melahirkan catatan-catatan sejarah yang begitu penting. Warisan-warisan iman dari tokoh-tokoh orang yang percaya kepada Tuhan, diubah hidupnya, dipakai oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Gara-gara karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus.
Ketika kita membuka Alkitab, kita membaca Alkitab, maka kita bisa melihat orang-orang yang dijamah, disentuh hidupnya melalui karya salib, berubah luar biasa. Bukan hanya kitab suci, tetapi dalam perjalanan sejarah gereja Tuhan, ada begitu banyak catatan-catatan sejarah. Saya membaca salah satu buku kumpulan beberapa tokoh-tokoh iman yang mengubahkan dunia, judul buku itu. Tokoh-tokoh iman yang mengubahkan dunia. Ada sejumlah tokoh yang disebut di sana, saudara-saudara. Kalau disebut tokoh bukan berarti untuk meninggikan si tokoh, tidak sama sekali. Tetapi istilah itu dipakai untuk menunjukkan betapa hebatnya Tuhan yang menyentuh hati seseorang. Dari orang-orang yang biasa saja, dari orang-orang yang tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Tetapi berurusan dengan karya Kristus, keselamatan itu, hidupnya berubah. Hidupnya dipakai Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengawali renungan kita pada pagi hari ini. Saya mengambil satu tokoh dari buku itu yang bernama Dwight L. Moody atau D.L. Moody. Tokoh iman yang pernah hidup tahun 1837 1899. Saya hitung usianya berarti hanya 62 tahun. D.L. Moody 62 tahun. Tidak terlalu panjang umurnya. Tetapi apa yang dia torehkan dalam kehidupannya dicatat. Dia adalah orang Kristen awam saja. Kalau disebut awam berarti dia tidak terdidik dalam pendidikan teologi secara akademis pada zamannya. Orang Kristen biasa saja. Dia juga tidak pernah ditadbiskan dalam jabatan gerejawi. Tetapi dicatat dalam catatan sejarah gereja, Dwight L. Moody adalah satu tokoh iman yang patut dibanggakan. Bagi bangsa Amerika, Dwight L. Moody salah satu orang yang berjasa besar berkaitan dengan iman. Saudara-saudara, orang biasa saja. Mengapa demikian? Saya coba catat sejumlah hal dari kehidupan Dwight L. Moody yang pada masa mudanya hidupnya susah, ditinggal mati oleh ayah dan ibunya ketika dia masih muda. Dia berjuang keras dengan kehidupan untuk bisa survive. Dia bekerja pekerjaan yang kasar, yang sederhana. Dia menjadi penjaga toko sepatu saja pada zamannya. Tetapi kemudian Dwight L. Moody yang masih muda itu berjumpa dengan seorang hamba Tuhan, Edward Kimball. Edward Kimball menuntun Dwight Moody yang muda ini sampai berjumpa dengan Yesus Kristus. Dia terima Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Hidupnya mengalami perubahan. Sejak dia terima Yesus usia yang masih muda itu, 17 tahun kemudian dia membimbing anak daripada Edward Campbell untuk juga mengenal Kristus. Luar biasa. Dia dimenangkan oleh Edward Campbell, tetapi kemudian karena dia bertumbuh dalam iman, 17 tahun kemudian dia membimbing anak dari orang yang pernah memenangkan dia, membawa dia kepada Kristus. Ini Dwight L. Moody. Apakah berhenti sampai di sana? Tidak. Catatan sejarah gereja mencatat nama-nama orang yang besar. Sekali lagi kalau saya pakai istilah ini, nama-nama orang yang besar bukan untuk membanggakan, meninggikan manusianya, tidak. Maksudnya adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dalam kapasitas yang luas. Itu muncul dari pelayanan Dwight L. Moody. Saya catat beberapa nama. F.B. Meyer.
Bagi saudara yang belajar di teologi, kita kenal nama-nama tersebut. E.B. Mayer, seorang hamba Tuhan dari Inggris yang hidupnya diubah Tuhan, membawa dampak yang besar, kebangunan rohani yang besar di Inggris. S.D. Golden, bertobat melalui KKR D.L. Moody, menjadi pilar gereja yang penting pada zamannya. Torrey, seorang pemenang jiwa yang aktif, memenangkan begitu banyak jiwa. Dr. Campbell Morgan dari Inggris, hamba Tuhan yang besar, yang menjadi warna kekristenan pada waktu itu. Paul Rader, menjadi pengkhotbah yang besar di Amerika Serikat. Ironside, gembala sidang dari Moody Church di Chicago. Ada masih banyak nama-nama orang besar yang hidupnya dipakai Tuhan gara-gara pelayanan D.L. Moody. D.L. Moody dimenangkan Tuhan melalui pelayanan Edward Campbell. Dan D.L. Moody diubah oleh Tuhan, kemudian dipakai Tuhan. D.L. Moody melayani begitu banyak orang. Dan Tuhan pakai melalui pelayanannya, orang mengenal keselamatan yang besar. Bukan hanya sampai di sana, catatan sejarah D.L. Moody menarik sekali. Bahwa selama hidupnya, sejak dia bertobat sampai dia meninggal dunia, 100 juta orang mendengar Injil dari pelayanan D.L. Moody. 100 juta orang. Pada zaman itu belum lazim radio, televisi, mikrofon semacam ini, gedung-gedung yang megah, yang besar, yang modern, tidak ada. Pada zaman itu 100 juta orang selama umur hidupnya mendengar berita keselamatan yang besar dari Yesus Kristus, diberitakan oleh seorang yang sederhana saja, yang tidak berpendidikan teologi secara formal akademis, yang tidak pernah dilantik dalam jabatan gerejawi, tetapi membawa kabar keselamatan yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rahasia pelayanan D.L. Moody apa? Catatan itu mengatakan dia seorang yang rendah hati. Dia seorang yang sediakan hidupnya, karena dia menghargai apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupanku. Pujian tadi mengajak kita merefleksikan keselamatan yang sudah Tuhan buat, apa yang bisa aku balas selain memuji dan menyembah Dia, selain aku bersyukur kepada Dia. D.L. Moody sadar hidupnya dijamah oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan. Maka dia katakan, Tuhan, aku dedikasikan hidupku. Aku tidak tahu perjalanan umur hidupku, tetapi keselamatan yang besar itu yang sudah mengubah aku mau bawa kepada orang lain. Luar biasa. Dia tidak punya ambisi. Tidak punya ambisi menjadi orang besar. Tidak ada. Dia sangat sederhana. Tetapi justru dengan dedikasi hidupnya yang sederhana itu, Allah memakai dia. 100 juta orang mendengar Injil. Saya merenungkan ini dahsyat. Ini tahun 1837, 1899. Bagaimana orang bisa lakukan ini? Pekerjaan roh. Kalau orang sungguh-sungguh rendah hati di depan Tuhan, dia sediakan hidupnya, Tuhan pakai aku untuk aku mengucap syukur karena keselamatan yang besar. Tuhan pakai dengan cara yang ajaib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dalam surat Ibrani pasal yang kedua ini, keselamatan yang besar. Ada 3 alasan mengapa karya Yesus Kristus itu disebut sebagai keselamatan yang besar. Yang pertama, karena dikerjakan oleh Allah sendiri. Kalau sudah membaca Ibrani pasal 7 ayat 25, dikatakan bahwa ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Keselamatan itu disebut keselamatan yang besar oleh sebab yang melakukannya adalah Allah sendiri.
Kitab suci memberikan kesaksian yang luar biasa. Apa yang Allah kerjakan sejak lembar yang pertama dari Alkitab kita, kitab Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Tuhan. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Bumi dengan segala isinya dicipta oleh sabda firman-Nya. Tanpa materi, tanpa bahan. Menjadi ada. Dan Allah mengevaluasi pekerjaannya. Semuanya sungguh amat baik. Saudara-saudara, manusia ada yang memiliki karakter yang perfect, kepribadian yang perfect. Orang yang dikatakan perfect hidupnya, dia kalau bekerja, dia tidak mau salah dalam bekerja. Orang yang perfect, kalau dia bekerja, dia ingin bekerja sebaik-baiknya, sampai tuntas semuanya. Tetapi orang yang perfect sekalipun, tidak akan pernah bisa mengerjakan dalam hidupnya 100% benar. Selalu pasti ada kesalahan. Makanya orang yang perfect juga kadang mudah frustasi. Karena apa yang dia ingin capai, 1-2 hal menyebabkan dia tidak mampu capai, dia menjadi frustasi. Keselamatan yang besar dikerjakan oleh Allah, Allah yang sempurna, Allah yang maha kuasa, tak ada yang mampu membandingi dia. Saudara, sempurna pekerjaannya. Sehingga Musa di dalam kitab Ulangan 32 ayat 4 yang judulnya Nyanyian Musa, dia berkata, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, kata Musa. Dia melihat pekerjaan Tuhan itu sempurna ketika manusia sudah habis akal. Tidak mampu lagi melihat jalan keluar dalam hidupnya. Maka dia melihat kepada Tuhan, sumber pertolongannya. Dia melihat Tuhan itu mampu menolong pada saat kritis, pada saat tidak ada pertolongan, pada saat kita berpikir sudah jalan buntu. Maka Musa mengatakan, gunung batuku, pekerjaannya sempurna. Saudara, karena Allah yang mengerjakan keselamatan, keselamatan itu sesuatu yang luar biasa, sempurna. Yang kedua, mengapa keselamatan itu disebut keselamatan yang besar? Bukan saja yang karena yang mengerjakan Allah, tetapi yang kedua, apa yang Allah kerjakan itu, dia bekerja mengubahkan secara radikal. Kesaksian dari kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 berkata demikian, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya apa? Keselamatan yang besar yang Yesus Kristus kerjakan di atas kayu salib Kalvari. Maka tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni di dalam anugerahnya itu. Tidak ada dosa yang terlalu berat yang tidak bisa dia selesaikan di atas kayu salib Kalvari. Semuanya tuntas dia kerjakan. Saudara, dan itu mengubahkan. Bukankah kitab Roma mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Nah, Roma 6 ayat 23 mengatakan, dan upah dosa itu adalah maut. Artinya, nasib manusia sejak dia jatuh di dalam dosa, maut. Tidak ada pilihan, kebinasaan. Jadi hidupnya disia-sia. Tetapi lihat keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Melalui kematian di atas kayu salib. Surat Ibrani mengungkapkan begitu luar biasa sekali. Keselamatan itu mengubah hidup kita. Darah Yesus yang ditumpahkan itu tidak pernah sia-sia. Dia mengampuni dosa kesalahan.
Makanya kitab Yesaya ini mengatakan dosamu merah seperti kain kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Dosamu merah seperti kain kesumba, merah legam akan menjadi putih seperti bulu domba. Pekerjaan Allah ketika dikerjakan dalam hidup kita tidak setengah-setengah, total dan sempurna. Ini yang luar biasa, sempurna. Ini yang mengubah sehingga kita yang harusnya ada di bawah kutuk, di bawah hukuman, di bawah maut, dipindahkan menjadi di bawah anugerah, di bawah kemurahan Tuhan, di bawah kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, keselamatan yang besar dalam Yesus Kristus itu menyimpan berkat-berkat yang besar. Berkat-berkat yang besar. Surat Efesus mengatakan berkat yang besar dari surga itu disediakan bagi kita yang percaya. Berbahagialah orang yang mengalami karya keselamatan Kristus di atas kayu salib Kalvari. Ini keselamatan yang besar. Ini bukan sesuatu yang boleh disepelekan begitu saja. Karena itu mengubah kehidupan kita. Saudara-saudara, mestinya kita itu masuk di dalam jurang maut kematian. Tetapi perjalanan kita yang melaju kepada maut dihentikan oleh kematian Kristus. Dan kita digeser, dipindahkan di dalam jalur damai sejahteranya. Bukankah Yeremia juga mengatakan, rancanganku yang ada pada kamu adalah rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Sudah. Ini terkandung dalam keselamatan yang besar. Jadi begitu orang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, statusnya yang lama itu berhenti. Di bawah kutuk, di bawah dosa, di bawah hukuman. Dipindahkan di bawah kasih karunia, di bawah anugerah, di bawah berkat-berkat Tuhan. Ini luar biasa. Dan Tuhan memberkati. Rancangan Tuhan dikerjakan. Ketika kita di luar Tuhan, tidak ada rancangan Tuhan di sana. Binasa. Tetapi di dalam Tuhan, rancangan Tuhan dikerjakan. Rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sehingga orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, iman itu menyebabkan kita selalu mampu berharap kepada Tuhan. Paulus berkata, dia bisa habis akal. Dia bisa mengalami penindasan. Dia bisa mengalami penganiayaan. Dia bisa mengalami kesukaran. Dia bisa menghadapi situasi-situasi yang membawa jiwanya terancam. Tetapi dia melihat kasih karunia Allah itu melimpah di dalam kehidupan. Keselamatan yang besar itu mengubah. Dan yang ketiga, alasan keselamatan yang besar, karya Yesus Kristus di atas salib Kalvari disebut sebagai karya keselamatan yang besar. Oleh sebab orang yang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Paulus itu begitu bergairah mengikut Tuhan. Begitu gigih memperjuangkan kabar baik, membawa kepada banyak orang, walaupun banyak kesulitan. Kenapa? Salah satu rahasianya, dia tahu namanya sudah tercatat di kitab kehidupan. Dan dia sampaikan itu pada teman-teman sepelayannya. Mari kita lihat satu ayat dalam 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 15. Ini Paulus, dia mengingatkan saudara-saudara sepelayanan dia, berkata demikian. Karena beberapa 1 Timotius 1 ayat 15. Maaf, rupanya bukan itu. Ayat yang ke
Iya, ayat yang 15, saya bukanya yang keliru. Dikatakan demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Nah, di sini dia mengatakan kesaksiannya, bagaimana dia sadar sebagai orang yang paling berdosa. Kasih Allah itu dinyatakan kepada dia sebagai orang yang paling berdosa, dan dia terima kasih Tuhan yang besar. Maka dia tahu ketika dia terima kasih Tuhan yang besar, Filipi 4 ayat 3, dia berkata demikian, Filipi 4 ayat 3, bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Perhatikan, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Luar biasa saya. Jadi kalau kita menerima keselamatan yang besar, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita baik, bahkan Paulus menyadari aku adalah orang yang paling berdosa. Dalam bagian yang lain Paulus katakan, aku adalah orang yang celaka. Dia sadar di hadapan Tuhan kita hidup penuh dengan cacat celah. Orang tidak akan mengalami keselamatan yang besar kalau dia merasa hidupnya sudah baik. Sama kan? Tuhan Yesus pernah berkata, orang sehat tidak pergi ke dokter, hanya orang yang sakit. Orang yang sadar sakit, dia butuh dokter. Orang yang sadar hidupnya dalam dosa, dia butuh Tuhan. Orang yang sadar bahwa maut mengancam kehidupannya karena dia hidup dalam dosa, maka dia butuh keselamatan yang besar. Dan Paulus menerima Kristus. Dia berkata kepada saudara-saudaranya seiman, rekan-rekan sepelayanannya yang dia sebut beberapa namanya di dalam Filipi 4 ayat yang ketiga. Ada Sunsugos, ada Clement, ada teman-teman sekerja yang lain, cukup banyak. Dikatakan nama-namanya itu tercatat dalam kitab kehidupan. Keselamatan yang besar, bukan saja kita menerima tadi berkat surgawi di dunia ini. Terima berkat Tuhan. Rancangan Tuhan dikerjakan di dunia ini. Ini berkat Tuhan. Tetapi Paulus menyingkapkan lebih jauh. Namanya juga dicatat dalam kitab kehidupan. Oh, ini penting. Maka kalau kita kembali kepada nats renungan kita, surat Ibrani pasal yang kedua, ada nasihat yang begitu penting. Ayat yang ketiga tadi, kalau kita lihat Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ketiga, maka di sana kita diingatkan supaya kita itu jangan menyia-nyiakan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar. Jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar, yang sebesar itu, artinya hati-hati. Ada orang yang menyia-nyiakan keselamatan yang besar, yang Yesus Kristus sudah kerjakan. Orang yang menyia-nyiakan keselamatan yang sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Orang katakan, aku gak butuh, aku gak perlu. Lama-lama dia menolak betul-betul kasih karunia Tuhan. Ketika orang menolak, apa yang terjadi? Namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Kalau namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, apa konsekuensinya? Mari kita melihat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 15. Ada konsekuensi. Kalau seseorang tidak tercatat namanya dalam kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.
Makanya surat Ibrani serius ditulis bagi orang-orang yang percaya Tuhan. Jangan sampai kita itu menyia-nyiakan. Jangan sampai kita meremehkan kasih setia Tuhan. Anugerah, keselamatan yang besar. Karena itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita. Dan keselamatan itu sudah direncanakan Tuhan sejak manusia yang pertama jatuh di dalam dosa, diusir dari Taman Eden. Saat itu Allah sudah mencari manusia. Adam, di manakah engkau? Allah mencari manusia yang tersesat. Allah mencari manusia yang terhilang. Supaya manusia tidak terus berjalan di dalam kesesatannya, keterhilangannya di hadapan Allah. Adam, di manakah engkau? Perkataan itu tetap Allah kumandangkan sampai hari ini. Bagi orang-orang yang masih di luar keselamatan yang besar. Di manakah engkau? Ada orang-orang yang jatuh dalam dosa, lalu justru undur dari Tuhan. Dia mengatakan, aku masih kotor, aku masih berdosa, aku tidak mau lagi beribadah, aku tidak lagi mau ke gereja Tuhan. Nanti kalau aku sudah bersih, nanti kalau aku sudah tidak berdosa, aku mau datang ke gereja, aku mau datang beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya, mampukah kita memastikan dengan kekuatan kita, kita bisa membersihkan diri kita sendiri? Justru manusia yang sadar saya sudah jatuh dalam dosa, hidup saya penuh dengan kekotoran, hidup saya merah seperti kain kirmisi. Tuhan, aku butuhkan keselamatan yang daripada Engkau. Keselamatan itu sudah dirancangkan Tuhan sejak di dalam kitab Kejadian. Terus Tuhan kerjakan, dan puncak karya keselamatan itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu yang diberitakan oleh surat Ibrani. Keselamatan itu besar. Jangan kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar. Ada konsekuensi. Nama tidak tercatat dalam kitab kehidupan satu kali apabila kematian itu menyebut kita. Atau satu kali ketika Tuhan datang yang kedua kali. Ada masanya. Kita penghakiman itu terjadi. Kitab kehidupan itu dibuka. Pertanyaannya, adakah nama kita tercatat di sana? Berbahagialah orang yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Tetapi celakalah orang yang namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Kitab Wahyu mengatakan lautan api menjadi bagiannya. Saudara-saudara, ini bagian yang begitu penting sekali. Surat Ibrani memberikan warning yang begitu perlu untuk diperhatikan. Mari kita kembali lihat surat Ibrani pasal yang kedua. Jangan kita menyia-nyiakan. Lalu ayat yang pertama, Ibrani 2. Di sana dikatakan, ada perkataan, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kalau kita sudah menerima keselamatan yang besar yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, oleh keselamatan itu hidup saya diubah secara radikal. Hidup saya berbalik 180 derajat. Harusnya menuju kepada kebinasaan. Saya berbalik menuju kepada kasih karunia anugerah yang berlimpah-limpah. Nama saya tercatat. Alkitab mengatakan, jangan sampai kita itu hanyut di bawah arus. Saudara-saudara, berapa kali kita melihat kekuatan arus itu melanda di tengah-tengah bangsa kita ini. Tsunami di Aceh, beberapa tahun yang lampau. Peristiwa kembali terjadi di Palu, belum lama ini. Mungkin sudah melihat video amatir yang diambil oleh seseorang, beredar viral di medsos. Saya juga lihat orang entah ada di sebuah gedung yang cukup tinggi, dia video gerak ombak yang berjalan menuju ke pantai itu, dia berteriak-teriak, tsunami, 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 naik, naik, cepat, cepat. Dia melihat dari tempatnya yang tinggi gedung itu, ombak itu sedang datang bergulung-gulung. Saudara, sebagian orang lari naik, tetapi sebagian orang tidak sadar atau menganggap enteng, enggak apa-apa.
tenang-tenang di bawah. Apa yang terjadi dalam video itu? Video yang beberapa detik itu. Ketika arus itu bergerak, disapu semua itu. Pohon-pohon bisa tercerabut, mobil seperti kaleng yang berguling-guling begitu rupa. Orang yang kena ombak itu tersapu, terseret. Nah, Alkitab mengatakan, jangan kita itu sampai di bawah arus. Artinya, di bawah arus ini menyimpang. Orang yang di bawah arus pasti menyimpang. Mestinya jalannya lurus karena ada arus. Dari samping, dia tidak lagi mampu jalan lurus. Dia akan terhempas ke arah yang menyimpang. Kalau kita sudah terima keselamatan yang besar dalam Yesus Kristus Tuhan, surat Ibrani katakan hati-hati, jangan sampai hidup kita itu di bawah arus. Artinya apa? Renungkan firman Tuhan dengan lebih baik. Baca, pelajari, renungkan. Baca, pelajari, renungkan. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita tahan. Tidak terbawa arus. Ada orang yang memulai dengan Tuhan, tapi perjalanan kemudian digoncangkan oleh arus dunia ini. Paulus juga punya rekan pelayanan yang namanya Demas, setia melayani Tuhan, setia mengiring Tuhan. Bersama-sama sebagai tim pelayanan Rasul Paulus. Tetapi kemudian hatinya tertambat kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Pikirannya, perasaannya dipenuhi dengan keinginan-keinginan duniawi. Sehingga cinta kepada Tuhan menjadi luntur. Paulus juga menegur jemaat di Galatia. Kenapa? Karena hatinya tertambat kepada dunia, bukan kepada Kristus Yesus Tuhan. Ini ke bawah arus. Saudara, hati-hati dalam kehidupan ini. Apabila kita terbawa arus, bisa terjadi. Ada begitu banyak catatan-catatan dalam perjalanan kehidupan. Orang-orang yang terbawa arus. Ini peringatan. Baca, renungkan firman Tuhan. Pelajari dengan baik. Tahun 2018 gereja kita oleh anugerah Tuhan diberi kesempatan jemaat secara program didorong selalu baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Saudara, ikuti dengan baik sampai Desember ini. Bukan berarti setelah itu berhenti, enggak. Terus. Tapi tahun ini betul-betul kita dididik. Karena itu menolong kita supaya kita tidak sampai ke bawah arus. Kita hidup dalam dunia yang banyak arus dunia yang bisa menjauhkan kita dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, ayat yang kedua dari Ibrani pasal 2 yang diperingatkan kepada kita apa? Hati-hati dengan hal pelanggaran, dengan hal ketidaktaatan. Itu ayat 2. Pelanggaran ketidaktaatan itu akan mendapatkan balasan yang setimpal katanya. Pelanggaran bicara apa? Tuhan sudah katakan jangan kita terabas. Firman Tuhan katakan tidak perlu dalam jalur yang seperti itu kita terabas. Ini melanggar. Melanggar. Jangan, kata surat Ibrani. Kalau kita mendengar firman Tuhan melarang kita, jangan lakukan. Kita enggak lakukan. Minta kekuatan. Jangan di dalam ketidaktaatan. Apa yang diperintahkan, kita abaikan. Jangan, kata surat Ibrani. Sudah. Menjelang kita menutup tahun 2018 sebelum kita masuk bulan Desember, bulan Natal. Mari kita renungkan bagian-bagian ini. Ini peringatan. Kita sudah menerima keselamatan yang besar. Maka kita perlu jaga hidup kita. Jangan sampai hidup kita itu di dalam ketidaktaatan. Tetapi biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, menjadi pelaku firman Tuhan. Setelah surat Ibrani itu nanti kita akan masuk kepada Yakobus. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu apa? Kosong. Nol. Tidak ada artinya. Ya. Nah, bagian yang pertama tadi supaya tidak terbawa arus, baca firman, renungkan firman. Tapi bukan hanya baca, renungkan. Yang kedua ini diingatkan taat. Menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman.
Apa sih saya bisa lakukan dengan kekuatan saya? Tidak. Maka yang bagian terakhir, ayat yang keempat, saya cuplik saja. Bagian terakhir ada kata Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus menolong kita, memampukan kita. Ketika kita menerima keselamatan yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Maka kita mendengar nasihat surat Ibrani, supaya kita tidak hanyut dalam arus dosa, arus dunia, menyimpang. Tidak. Supaya saya tetap hidup dalam ketaatan menjadi pelaku firman. Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya. Saya mau katakan, tidak ada orang yang bisa melakukan firman Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada. Tetapi setiap orang yang bergantung kepada Roh Kudus, dia diberikan kekuatan, dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, mau kita bergantung kepada Roh Kudus? Amin. Supaya kita dimampukan. Tuhan tidak cari siapa yang bisa melakukan firman-Ku. Tuhan tidak cari. Tapi Tuhan mencari siapa yang mau melakukan firman-Ku. Ketika kita membuka hati Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Karena aku sudah menerima keselamatan yang besar. Yang Engkau kerjakan, yang tak pernah bisa saya kerjakan dengan diriku. Aku terima sebagai anugerah, sebagai kemurahan Tuhan. Terima kasih. Karena itu hidupku sudah diubah. Namaku tercatat dalam kitab kehidupan. Berkat Tuhan, rancangan Tuhan, Tuhan kerjakan saat ini di dunia ini. Bahkan nanti kalau kematian tiba, namaku tercatat dalam kitab kehidupan. Tuhan sediakan surga yang mulia. Di dunia sementara aku hidup, mampukan aku tidak ikut arus. Mampukan aku supaya aku hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Aku mau Tuhan. Roh Kudus mampukan aku. Roh Kudus tuntun kehidupanku. Saudara, ketika Tuhan tuntun hidup kita, kita akan heran. Kok bisa ya? Melakukan firman Tuhan tidak berat, kata Tuhan Yesus. Tidak berat. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita dimampukan untuk tidak berbuat dosa. Itu tidak berat. Kalau Roh Kudus memampukan kita, maka hiduplah dekat kepada Tuhan. Kalau kita hidup dekat kepada Tuhan, kita dimampukan untuk hidup benar. Tapi kalau kita hidup jauh dari Tuhan, maka kita sulit, betapa sulitnya melakukan firman Tuhan. Karena memang tidak ada yang mampu. Pagi hari ini, melalui perjamuan kudus, yang sebentar kembali kita akan terima, makan dan minum perjamuan kudus ini. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk keselamatan yang besar. Terima kasih, mampukan aku menjaga hidup berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus, sanggupkan aku. Aku tidak terbawa arus ke kanan ke kiri, aku berjalan lurus. Mampukan aku makin taat kepada firman Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kali. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Para pelayan Tuhan, perjamuan kudus dengan hormat saya mengundang maju ke depan, berlutut di sekitar meja perjamuan. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh besar anugerahnya. Oh besar, besar. Haleluya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Seperti Rasul Paulus pernah berkata, aku ada sebagaimana aku ada, semua kasih karunia. Terima kasih Tuhan, kami tahu anugerah Tuhan itu besar,
Tidak ada sesuatu yang mampu kami banggakan atau sombongkan dengan apa yang ada pada kami. Kalau kami ada, kami mampu, semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Kalau kami sedang dalam pergumulan dalam kehidupan ini pun, kami tahu itu kasih karunia Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan menguatkan kami untuk kami menang dalam hidup ini. Layakkan kami akan terima roti cawan anggur, bersekutu dengan tubuh darah Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Para pelayan Tuhan bisa bangkit berdiri. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, terimalah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Puji Tuhan, mari kita ungkapkan rasa syukur kita atas keselamatan yang kekal yang telah kita terima dengan penuh iman. Kita kembali menyambut roti dan cawan dengan penuh sukacita. Kita percaya Tuhan ada di tengah kita, dan bagi saudara-saudara yang membawa anak-anak di bawah usia 12 tahun atau belum memahami perjamuan kudus, dimohon tidak mengambilnya. Kita dalam suasana doa, ada sebuah lagu pujian yang dinaikkan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Izinkan saya bertanya kepada saudara yang di balkon, sebelum para petugas turun, tolong yang belum menerima roti maupun cawan yang di balkon, angkat tangan saudara. Semuanya sudah? Puji Tuhan, terima kasih. Para petugas dapat bergabung di bawah. Dosaku
Bethlehem, semua sudah. Bait Ami, puji Tuhan, puji Tuhan. Hidupku sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sudah siapkan hati kita dengan baik. Pada pagi hari ini kita akan naikkan pujian salibnya, salibnya selamanya mulia. Salibnya, salibnya, selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan dan naikkan tinggi-tinggi, penuh dengan pengertian atas dasar kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Penuh iman percaya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita, naikkan tinggi-tinggi, dan firman-Nya berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Penuh iman percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. kasih Tuhan untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami boleh makan dan minum roti cawan anggur yang adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang selalu mengingatkan kami. Olehnya kami menerima keselamatan yang besar. Maka betul seperti pujian yang kami naikkan, bahwa Tuhan juga yang memberkati setiap kehidupan kami. Oleh keselamatan itu ada berkat-berkat yang besar dalam hidup kami yang percaya. Itu sebabnya pagi hari ini apabila ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang bergumul dengan kehidupan, bergumul dengan sakit penyakit, kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus telah menyembuhkannya. Amin.
Kalau ada yang bergumul dengan beban-beban kehidupan, mata pencarian, keuangan, kami percaya kuasa nama Tuhan Yesus Kristus sanggup mengangkat semuanya. Terima kasih Bapak. Kalau ada rumah tangga yang sedang bergoncang, mengalami pergumulan, ketidakharmonisan, kami percaya salib Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni kami, memulihkan rumah tangga demi rumah tangga. Terpujilah namamu. Kami bersyukur pada pagi hari ini, berkat Tuhan tersedia bagi kami yang percaya, bahkan nama kami sudah tercatat dalam kitab kehidupan surga yang mulia. Telah Tuhan sediakan bagi kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak Ibu yang rindu mengambil perjamuan kudus untuk dibawa pulang, bisa minta kepada Bapak Pendeta Sugianto setelah ibadah. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita akan memberikan ucapan syukur kita untuk Gedung Mitra Sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih anugerah dan kemurahan-Mu. Engkau telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah boleh menjadikan kami untuk tetap kami kuat, setia di dalam Engkau. Kami bersyukur sebentar kami akan memberikan persembahan untuk Gedung Mitra Sejahtera. Biarlah Engkau akan memberkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Para kolektor akan mempersiapkan diri. Terima kasih Tuhan. Saat ku lemah, Kau Tuhan yang kuatkanku. Saat ku kekurangan, Kau Tuhan yang cukupkanku. Kasih karunia-Mu Kau berikan bagiku. Ku mau bersyukur selalu sepanjang hidupku. Saat ku lemah, Kau Tuhan yang kuatkanku. Saat ku kekurangan, Kau Tuhan yang cukupkanku. Kasih karunia-Mu Kau berikan bagiku. Ku mau bersyukur selalu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, sebab Kau mendengar seru doaku. Terima kasih Tuhan, untuk kekuatan kecukupan di sepanjang hidupku. Terima kasih. Bapak Ibu bersama-sama mari kita akan bangkit berdiri. Dan Kau menjawab permohonanku. Terima kasih Tuhan, bukan berdoa dan percaya hanya kepadamu. Bukan berdoa, bukan berdoa dan percaya. Sekali lagi katakan, bukan berdoa, bukan berdoa dan percaya hanya kepadamu. Haleluya. Mari kita naikkan tangan kita ke atas bersama-sama dengan penuh percaya bila tangan Tuhan yang terkedang terulur kepada setiap kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah saudara dalam damai dan sejahtera Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, yang disediakan dari kasih Allah Bapa, anugerah kuasa kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.